Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Putri Pinta Wulandari dengan nomor BP 22 10 11 55 11 01 18 sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Selanjutnya ada saya Dea Rama Putri dengan nomor BP 22 10 11 55 11 00 97. selanjutnya Saya Elvina, nomor BP 22 10 11 55 11 01 00. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul mengorganisasikan perusahaan bisnis. Untuk lebih mematerikan presentator yang pertama, akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang struktur organisasi, bagan-bagan organisasi, kepemilikan, dan aktivitasnya. Di mana struktur organisasi merupakan spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi beserta cara-cara mengkaitkan pekerjaan satu dengan yang lainnya. Di dalam setiap organisasi harus mengembangkan struktur organisasi yang paling tepat. Sebagian besar organisasi hampir secara terus-menerus mengganti strukturnya. Mengapa? Di dalam struktur organisasi itu penting untuk menginteraksi apakah perusahaan tersebut memiliki kenaikan atau tidak. Dari struktur organisasi, lanjut kita ke bagan organisasi. Di dalam bagan organisasi, perusahaan menyiapkan bagan organisasi untuk menjelaskan struktur dan menunjukkan kepada karyawan di mana mereka berada dalam operasi perusahaan. Telah dijelaskan di dalam gambar tersebut, di dalam setiap kotak menggambarkan satu jabatan dan garis tebal menunjukkan rantai komando atau hubungan pelatihan. Di mana kotak yang pertama yaitu manajer toko eceran. Manajer toko eceran ini terdiri dari pembeli atau buyer, yaitu seseorang yang ingin membeli suatu produk atau jasa sesuai kebutuhan baik itu pembeli ataupun pembeli yang lama. Yang kedua yaitu manajer kantor. Manajer kantor merupakan pendamping pucuk pimpinan. Ia harus mampu menjadikan kantor sebagai pendukung bagi organisasi. Kotak yang kedua yaitu manajer pembibitan, terdiri dari pembeli buyer dan penyedia. Pembeli buyer tadi sama halnya dengan seseorang yang ingin membeli suatu produk, baik itu lama maupun yang baru bertransaksi. Sedangkan penyedia yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak dengan tugas mengadakan kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan selain sebagainya. Lanjut kita ke kotak yang ketiga yaitu manajer pengoperasian taman. Manajer pengoperasian taman ini terdiri dari dua, yaitu manajer rumah hunian, yaitu orang yang melakukan atau mengawasi perkembangan dari produk atau jasa yang dimiliki perusahaan. Sedangkan manajer komersial yaitu orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis di perusahaan. Dengan tugas, manajer komersial ini sangat penting untuk mengidentifikasi area industri yang dapat diperluas dan dikembangkan. Selanjutnya tentang aktivitas membangun struktur. Di dalam aktivitas membangun struktur ada proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang spesifik dan merancang orang-orang untuk menjalankannya menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Setelah terspesialisasi pekerjaan yang telah ditugaskan tadi, maka pekerjaan dikelompokkan ke dalam unit-unit logis yang disebut dengan proses departementalisasi. Departementalisasi membuat suatu departemen sebagai pusat laba unit perusahaan terpisah yang bertanggung jawab terhadap biaya dan labanya sendiri. Jadi antara ketiga materi tersebut sangatlah berkaitan erat, dan selanjutnya materi kita beranjak ke presentator yang kedua yang akan dijelaskan oleh Dea Rahma Putri. Kepada Dea dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan rekan saya tadi, yaitu jenis-jenis departementalisasi. Ada 5. Yang pertama, berdasarkan pelanggan, berdasarkan produk, berdasarkan proses, berdasarkan geografis, dan berdasarkan fungsi. Contoh yang di bawah ini ada bagan departemental. Contoh dari departementalisasi. Yang pertama, kotak pertama diisi dengan presiden.
yang di bawahnya diisi dengan 3 kotak, yaitu Wakil Presiden Pemasaran, Wakil Presiden Produksi, Wakil Presiden Keuangan. Ketiga ini disebut dengan departementalisasi berdasarkan fungsi. Di bawahnya ada 3 kotak lagi, yang dimana itu adalah manajer proyek Texas, manajer proyek Oregon, manajer proyek Florida, yang dimana hal 3 tersebut merupakan departementalisasi berdasarkan geografis. Dari 3 departemen tadi terbagi menjadi 2 buah kotak di bawahnya masing-masing. Yang pertama produk konsumen dan produk industri. Produk konsumen dan industri ini saling berkaitan, yang dimana produk konsumen merupakan barang jadi yang digunakan oleh perusahaan yang telah diproduksinya. Yang dimaksud dengan produk industri adalah perusahaan tersebut mengolah produk dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Lanjutkan dengan rentang kendali, di mana rentang kendali ini terbagi menjadi 2, yaitu organisasi datar dan organisasi tinggi. Organisasi datar ini biasanya dicontohkan sebagai perusahaan biro hukum, yang dimana pada kotak paling atas yang berwarna merah, yaitu mitra ketua, kotak di bawahnya yang berwarna biru muda dinamakan dengan mitra, dan kotak-kotak di bawahnya berwarna hijau ini dinamakan dengan rekan. Rekan-rekan ini memiliki rentang kendali yang relatif luas. Yang kedua yaitu organisasi tinggi. Contohnya Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, yang dimana memiliki 8 buah bagan, tersusun dari 8 buah bagan. Yang pertama jenderal, kolonel, mayor, kapten, dan letnan, petugas penjamin, sersan, kopral, dan tentamam. Untuk petugas penjaminan, rentang kendalinya relatif sempit pada tingkat yang lebih rendah, di mana tugasnya serupa dan lebih sederhana, jangkauan pengawasannya lebih luas. Lanjutkan dengan jenis wewenang. Wewenang ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama wewenang lini, yaitu struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rantai komando dari pucuk pimpinan perusahaan ke bawahannya, dan rata-rata perusahaan bergantung pada departemen ini, di mana departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produksi tertentu. Yang kedua, wewenang staf merupakan wewenang yang didasarkan pada keahlian yang biasanya merupakan memberikan nasihat kepada manajer yang membantu departemen ini dalam mengambil keputusan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir. Yang ketiga, wewenang komite dan kelompok. Wewenang yang berkaitan kepada komite dan kelompok kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, slide ini berisi tentang bagan tentang contoh kewenangan. Yang pertama diisi dengan Clerk Equipment Group. Memiliki 2 bagan di bawahnya. Yang pertama Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Teknik. Yang 2 hal tersebut merupakan bagian dari manajer staf. Lanjutkan dengan 3 bagan di bawahnya, yaitu divisi truk, divisi forklift, dan bulldozer kecil, divisi peralatan. Yang ketiga tersebut merupakan manajer lini. Dari manajer lini ini dihasilkan 7 bagan berikutnya. Yang pertama pembeli, penggunaan material, pembuatan mesin, pengecatan, perakitan, penjualan, dan distribusi. Sekian materi dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita. Selanjutnya beralih kita ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh presentator ketiga. Kepada presentator ketiga, Elvina, dipersilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu selanjutnya bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Bentuk dasar struktur organisasi yaitu terdapat 4 macam. Yang pertama ada fungsional, divisional, matriks, internasional. Yang pertama fungsional. Apa itu fungsional? Itu bentuk organisasi yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Yang kedua, divisional. Apa itu divisional? Struktur organisasi dengan divisi-divisi departemen yang memproduksi dan memasarkan produknya sendiri. Korporasi beroperasi sebagai bisnis yang bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang tiga, matriks. Matriks yaitu struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok dan anggota kelompok melapor pada dua manajer atau lebih. Yang keempat yaitu internasional. Apa itu internasional? Yaitu pendekatan struktur organisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan, memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Selanjutnya, contoh struktur organisasi. Jadi di sini kedua baik, saya akan yang pertama. Dalam contoh yang pertama, bagian yang paling atas yaitu ada CO. Di CO tersebut terdapat 3 pembagian. Yang pertama ada spesialis area. Yang kedua ada grup media. Yang ketiga ada grup merchandising. Ada apa lagi? Ada memasak, hiburan, pernikahan, pernak-pernik, berkebun, hiburan. Di grup media ada juga terdapat beberapa bagian. Salah satunya yaitu majalah, buku, internet, radio atau koran, kabel. Yang ketiga ada grup merchandising. Terdapat juga, yaitu ada Linimart, katalog online, chat search, dan Little Special. Contoh yang kedua, itu bagian itu paling atas sama, yaitu CO. Jadi terdapat juga ada divisi retail, divisi retail, divisi internasional. Divisi internasional itu terbagi bagian. Yang pertama ada Amerika Latin, Eropa, dan Asia. Selanjutnya, organisasi abad 21. Organisasi abad 21 terdapat pembagian, yaitu organisasi tim, organisasi maya, organisasi pembelajaran, organisasi batas, organisasi yang meminimalkan atau menghilangkan batasan-batasan dan struktur tradisional. Organisasi tim yaitu organisasi yang hampir sepenuhnya bergantung pada tim bertipe proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki. Organisasi maya yaitu organisasi yang memiliki sedikit atau tanpa struktur formal. Organisasi pembelajaran yaitu organisasi yang mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pelayanan dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Mungkin itulah materi yang disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator ketiga. Dari hasil pemaparan dari presentator pertama, kedua, dan ketiga, saya mengambil kesimpulan yaitu keberhasilan suatu organisasi bisnis dalam menjalankan bisnisnya tidak terlepas dari bagaimana mereka menjalankan struktur organisasi perusahaan tersebut dengan wewenang yang telah ditentukan. Sekian pemaparan presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai akak tuh.